Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya ini Mista Wardana. Nah, kali ini saya akan mereview laptop bagi yang kali ini dari Asus yang bodinya bisa saya bilang hampir mirip dengan Asus yang kemarin saya review. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review saya tentang Asus A416EP FIPS 551 ini. Check it out. Seperti biasa, kita akan bahas mulai dari segi desainnya. Build quality dari laptop ini sama seperti laptop Asus A410MA yang kemarin saya review yang harganya 6 jutaan. Terlihat jelas laptop ini menggunakan bahan plastik ABS dari bagian cover hingga bagian palmrest. Bekas sidik jari mudah sekali tertempel di bagian cover laptop ini, sehingga bagi para user yang tangannya mudah basah seperti saya ini, maka akan membuat laptop ini terlihat kotor dengan banyaknya bekas finger yang ada di bagian bodi laptop ini. Di bagian cover hanya ada tulisan VivoBook sebagai salah satu lini laptop murah Asus, meski tidak murahan dari segi spesifikasi dapur pacunya. Laptop ini memiliki ukuran 32,5 cm x 21,6 cm dengan ketebalannya menyentuh angka 2,31 cm. Sedangkan untuk beratnya berada di kisaran 1,6 kg. Di harga segini sangat wajar diberikan layar berukuran 14 inci dengan sudah berpanel IPS dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dan refresh rate-nya ada di 60 Hz dengan tingkat kecerahan 220 nits yang juga sudah ada fitur anti glare-nya, sehingga laptop ini bisa mengurangi pantulan cahaya matahari ketika digunakan, meski tingkat akurasi warna daripada laptop ini masih di angka 45% NTSC atau sekitar 68% sRGB. Bezel layar sudah cukup tipis, hampir di keempat sisi. Dengan bagian bawah bezel terdapat tulisan VivoBook lagi, dan untuk kualitas speakernya di sini disematkan speaker yang sudah dibutuning oleh Harman Kardon dan diletakkan di bagian bawah laptop, sehingga alas daripada laptop akan mempengaruhi kualitas suaranya. Namun ketika saya uji suaranya, bagi saya suaranya tidak terlalu mengesankan. Mungkin bisa dicek dari video saya ini. Untuk kameranya di sini disematkan kamera 0,9 megapiksel standar laptop pada umumnya, beresolusi maksimum 1280 x 720 pixel 16:9 30 IPS yang ditempatkan di bagian atas layar. Kamera bisa dinonaktifkan menggunakan tombol F10. Standar laptop harga di atas 10 juta tentunya adalah menggunakan penyimpanan SSD PCIe NVMe, yang mana di sini diberikan SSD berkapasitas 512 GB dengan kecepatan read berada di angka 1858 MB per second dan write-nya terbilang rendah yang hanya menyentuh angka 937 MB per second. Ya, setidaknya bagusnya sudah diberikan SSD PCIe NVMe lah, yang bisa menunjang laptop ini, performa laptop ini ketika booting ataupun membuka aplikasi-aplikasi. Keyboard standar yang disematkan di sini sudah memiliki backlit warna putih dan bisa diatur tingkat kecerahannya menggunakan tombol F7. Ukuran tombol cukup besar dan nyaman digunakan. Dengan tombol enter diberikan bold warna kuning sehingga memudahkan user melihat tombol enter yang ada di laptop ini.
Ukuran tombol navigasinya saja yang dipangkas dengan ukuran yang lebih kecil daripada jari saya. Selain itu, hal lain yang kurang bagi saya adalah tombol power yang masih menyatu dengan keyboard, dan bila mana ada masalah dengan tombol keyboard tentunya akan berdampak pada tombol power juga. Penempatan tombol power ada di pojok kanan atas bersebelahan dengan tombol delete, yang mungkin banyak user yang tidak terbiasa akan sering typo ketika ingin menekan tombol delete. Untuk touchpad berukuran standar yang tidak disematkan dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan, namun bagusnya sudah support multi touch gesture hingga 4 jari, dan adanya fingerprint scanner di bagian pojok kanan atas touchpad untuk unlock laptop menggunakan sidik jari. Sama seperti Asus A410MA kemarin yang saya review, terlihat jelas ini desain laptopnya mirip sekali dengan laptop tersebut, yang mana juga di bagian port I/O nya juga hampir mirip, yang mana sama-sama tidak diberikan Kensington lock. Namun di sebelah kiri ada DC in, port HDMI, USB Type A 3.2, USB Type C 3.2, dan audio jack combo 3,5 mm. Di sebelah kanan ada dua USB Type A 2.0 micro SD card reader beserta lampu indikator laptop. Tapi jika boleh request, tidaknya Asus memberikan port USB Type C dengan dukungan Thunderbolt, sehingga laptop ini bisa ditingkatkan performanya dengan menggunakan eksternal GPU apabila dibutuhkan. Baterai yang disematkan di laptop ini memiliki ukuran yang tergolong kecil, yaitu 37 Wh, yang tentu tidak akan mampu bertahan lama jika digunakan menjalankan aplikasi berat, khususnya jika sedang memanfaatkan Nvidia GeForce MX 330 yang ada di laptop ini. Charger yang diberikan adalah charger 65W yang memang compact dan mudah dibawa kemana-mana. Lubang intake udara ada di bagian bawah laptop dan terlihat sangat minim berserta kecil, namun mengingat VGA dedicated yang digunakan masih sekelas MX series, maka saya rasa ini masih aman. Laptop ini dibekali prosesor kelas mid-range dari Intel, yaitu Intel Core i5 1135G7 yang memiliki fabrikasi 10 nanometer, TDP 28W, 4 core 8 thread. Prosesor ini cukup bisa diandalkan terutama ketika prosesor ini memiliki VGA integrated Intel Iris Xe grafik dengan 96 execution unit. Selain VGA integrated yang sudah cukup bisa diandalkan, Asus belum puas karena laptop ini juga disematkan VGA dedicated untuk menunjang performa laptop ini ketika digunakan untuk bermain game dan pekerjaan yang membutuhkan dukungan CUDA cores dalam proses rendering video. Nvidia GeForce MX 330 yang memiliki 2GB VRAM ini sudah cukup bagi para konten kreator pemula yang sesekali ingin menghibur diri dengan bermain game di laptop ini. Hal baik lain yang ada di laptop ini adalah dari sisi RAM-nya, di mana RAM yang diberikan sudah 8GB berkecepatan 3200 MHz dan konfigurasinya sudah di dual channel, sehingga laptop ini bisa langsung digunakan tanpa perlu update hal-hal atau komponen lainnya lagi. Pengujian performa menggunakan Cinebench R15 seperti biasa dengan mode performance, dan laptop ini dalam keadaan di charge, yang mana saya mendapatkan hasil yang termasuk baik untuk kelas prosesor 4 core 8 thread. Dan di sini untuk skor single core-nya saya mendapatkan skor 196 CB dan multi core-nya berada di 854 CB untuk rata-ratanya. Namun ketika laptop ini tidak di charge, meski dalam mode yang sama, didapatkan skor rata-rata yang lebih rendah dari skor rata-rata sebelumnya, yaitu 816 GB, atau bisa dikatakan turun sebesar 4,5% saja. Hal ini tergolong wajar untuk semua laptop, malah bagi saya
ini bisa saya katakan baik karena ada beberapa laptop lain yang mengalami penurunan hingga 50% ketika laptopnya tidak di-charge. Ini mengindikasikan bahwa laptop ini memiliki performa yang sama baiknya ketika di-charge maupun tidak. Ketika saya bandingkan performanya dengan AMD Ryzen 3 5300U yang pernah saya review sebelumnya, di mana prosesor ini memiliki core dan thread sama dengan Core i5 1135G7, didapatkan hasil bahwa untuk skor single core-nya Intel Core i5 1135G7 masih unggul. Namun ketika dibandingkan dengan performa multi-core-nya, terlihat jelas AMD Ryzen 3 5300U masih unggul meski bagi saya sangat tipis. Dengan dukungan CUDA core yang ada di Nvidia GeForce MX 330, maka tentunya laptop Asus ini menawarkan performa yang lebih baik daripada laptop yang menggunakan Ryzen 3 5300U yang pernah saya review sebelumnya. Melihat dari segi harga yang dilemparkan oleh Asus ke pasaran dan dibandingkan dengan performa yang ditawarkan, laptop ini bisa menjadi pilihan menarik bagi para user yang membutuhkan laptop untuk kegiatan konten kreator pemula ataupun yang suka sesekali bermain game. Kenapa untuk kelas konten kreator pemula? Karena tentunya apabila para user merupakan konten kreator profesional, pasti akan mencoba mencari laptop lain yang memiliki tingkat akurasi warna layar yang lebih tinggi daripada laptop ini. Asus memberikan bundling Windows 10 original dan Office Home and Student 2019 pre-install senilai 1.800.000. Tidak hanya itu, terdapat juga garansi resmi selama 2 tahun dan layanan premium care yang tentunya akan membuat para user nyaman memilih laptop ini sebagai piranti dalam bekerja maupun bermain game. Tak lupa juga Asus memberikan backpack dalam paket penjualan laptop ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review saya tentang Asus A416EP yang menggunakan Core i5 1135G7 dan dukungan MX 330 2GB. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa tulis saja di kolom komentar. Ingat berikan like pada video ini untuk menambah semangat saya dalam membuat konten, dan sampai ketemu lagi di video saya lainnya. Bye.